Assalamualaikum. Kembali lagi di sini bersama aku Ama Fatima. Hari ini Ama mau kasih 5 rekomendasi aplikasi yang biasa Ama gunakan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan Fatima. Jadi dari 5 aplikasi ini ada yang untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan, ada untuk stimulasi, ada juga untuk mencatat jadwal keseharian. Selain itu, Ama kasih satu bonus aplikasi untuk melihat kadar UV index di daerah sekitar kita. Yuk kita mulai aja dari yang pertama. Aplikasinya namanya Chase Play. Waktu kita buka aplikasinya, di paling atas di situ ada pengumuman atau kata-kata mutiara yang biasanya dibikin Chase Play dan muncul tiap hari. Di bawahnya ada identitas anak kita sama usianya berdasarkan hari. Nah, di bawahnya lagi adalah cara stimulasi yang bisa kita gunakan untuk anak kita setiap harinya. Jadi setiap hari kita dikasih informasi notifikasi yang muncul pop up di HP kita berdasarkan usia anak kita yang bisa kita gunakan untuk menstimulasi. Selain itu ada juga stimulasi yang bisa dilakukan oleh ayah atau dedi sekalian. Terus kita dikasih tips DIY mainan yang bisa kita buat untuk stimulasi anak kita. Jadi nggak perlu beli mainan mahal-mahal untuk stimulasi anak. Nah, di Chase Play ini juga dikasih tahu adanya permainan-permainan atau webinar atau informasi yang bisa kita buka berdasarkan koin yang kita punya. Di sini adalah cara kita mengisi poinnya. Nah, gitu ya. Sini Ama contohin satu permainan atau DIY yang bisa kita buat untuk stimulasi anak. Ini adalah bermain dengan sisir. Jadi di sini dikasih lihat fotonya gimana, terus dikasih lihat bahan yang diperlukan, cara bermain sampai dengan tips dialog yang bisa kita gunakan bersama anak kita. Selanjutnya adalah aplikasi Primaku. Aplikasi ini adalah aplikasi yang direkomendasikan IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Isinya adalah identitas anak, berat badan, tinggi badan, terus lingkar kepala yang kita isi setiap bulan. Dan di sini adalah daftar imunisasi yang sudah atau belum kita lakukan. Nah, terus di sini kita masuk ke kurva pertumbuhan dari berat badan berdasarkan tinggi badan dan yang lain-lain. Terus di sini kita masuk ke cara menstimulasi anak sesuai usia. Jadi kita lihat nih anak kita usia berapa. Kayak Fatima usia 9 bulan. Jadi di sini tinggal Ama sesuaikan cara stimulasinya setiap hari. Selain itu, di aplikasi Primaku kita juga dapat banyak informasi gratis yang dibuat oleh dokter spesialis anak Indonesia. Lumayan banget kan dapat informasi dan juga bisa mencatat pertumbuhan dan perkembangan anak kita. Contoh di sini adalah cara stimulasi belajar berdiri. Nah, di situ dijelaskan kan tadi cara stimulasinya dan segala macam. Lanjut ke aplikasi yang ketiga adalah Rainbow Journal. Ini adalah cara kita mencatat keseharian dari anak kita, dari jadwal tidur, jadwal makan, jadwal nenek dan segala macam. Tapi di sini Ama pakai untuk white noise. Di sini banyak banget pilihan white noise-nya. Ama biasanya pakai white noise yang warm. Nah, setelah itu ada aplikasi selanjutnya yaitu Wonderweek. Ini adalah satu-satunya aplikasi yang berbayar tapi sangat worth it banget buat digunakan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang dapat menilai kondisi mood anak kita. Misalkan kayak Fatima udah masuk di minggu ke-37. Nah, di situ dia harusnya dari sisi sunny side atau lagi bahagia-bahagianya banget. Terus kalau misalkan ada yang tanda merah atau garis-garis merah itu berarti dia lagi Wonderweek. Wonderweek itu bisa jadi dia tambah rewel, bisa jadi dia akan bisa melakukan sesuatu yang baru gitu. Nah, di sini ada loncatan-loncatannya dari 1 sampai 10. Fatima sudah masuk loncatan yang ke minggu 37. Jadi ada yang harus kita checklist nantinya di situ. Udah sesuai atau belum ada di sebelumnya atau baru ada di selanjutnya gitu-gitu.
Di sini sama juga kayak Rainbow Journal tadi, bisa untuk mencatat keseharian dari anak kita. Tapi aman sih, nggak pernah nyatat-nyatat kayak gini ya. Bikin diary MPASI sama diary sleep rutin aja. Nah, terus aplikasi yang terakhir adalah aplikasi bonus yang bisa kita gunakan untuk menilai kadar UV index di daerah kita. Jadi kayak punya Ama di sini di Banjarmasin, jam 18 itu 0,1 atau 0,3 low UV index. Jadi bagus banget nih kalau misalkan ozonnya itu low gitu, sedikit atau rendah. Untuk vitamin D-nya bisa kita lihat, bisa kita dapatkan dengan berjemur atau berjalan di luar dalam waktu 15-20 menit gitu. Jadi nanti dia ada warna-warnanya, ada hijau, ada kuning, ada merah. Kalau hijau dia safe, kita nggak perlu pakai sunscreen untuk di luar rumah gitu. Terus kalau misalkan kuning, misalkan perlu berapa lama kita di luar gitu-gitu. Atau misalkan merah perlu touch up sunscreen gitu-gitu juga nanti dikasih tahu sama aplikasinya. Nah, jadi itu adalah 5 aplikasi yang Ama rekomendasiin untuk pemantauan tumbuh kembang anak kita. Jadi semoga membantu momi-momi sekalian, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk tahu video Ama selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.